Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semua? Kiranya damai sejahtera dan berkat perlindungan Tuhan senantiasa dicurahkan dalam kehidupan saudara dan saya. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, penyertaan-Mu di sepanjang hari ini yang telah memampukan kami. Terima kasih untuk setiap peristiwa yang kami alami, karena kami percaya semuanya ada dalam berkat dan rencana Tuhan. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu, urapi kami supaya kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam surat Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-16. Tertulis demikian. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Saudara yang dikasihi Tuhan, Santo Agustinus dari Hippo, seorang teolog dan juga uskup yang hidup di tahun 354 sampai 430, pernah mengatakan bahwa pengertian merupakan hasil dari iman. Karena itu jangan berusaha untuk mengerti, baru percaya, tapi percayalah supaya kamu dapat mengerti. Seringkali saudara kita ingin mengerti lebih dulu, baru beriman. Tapi beriman harus lebih dulu, baru kita akan mengerti. Dalam segala aspek hidup kita, gunakan iman, karena iman sangat penting dalam menghadapi segala persoalan, tantangan, dan kesukaran yang ada. Dalam Efesus 6 ayat 16 ini dikatakan, dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Di sini saudara dinyatakan, dalam segala keadaan, berarti di setiap saat, dimanapun kita berada, apapun yang terjadi, situasi dan kesukaran apapun yang melanda kita harus menghadapinya dengan iman. Jangan kita biarkan iman itu tertinggal atau kita letakkan begitu saja dan tidak kita gunakan ibarat seperti perisai. Kita perlu selalu memakai iman kita karena iman itu melindungi kita dari serangan kuasa kegelapan, serangan si jahat. Sudah sering kita mendengar firman, bersukacitalah senantiasa dalam segala keadaan. Tapi di sini saudara, kita diingatkan untuk beriman senantiasa dalam segala keadaan. Iman tidak boleh on off saudara. Iman bukan ibarat sesuatu yang kita pakai kemudian kita lepas, atau sesuatu yang kita bawa kemudian kita tidak bawa. Tidak demikian, iman itu harus selalu ada. Kita pakai, kita bawa. Artinya selalu ada di dalam diri kita, dalam hati kita. Karena iman sangat penting dalam memberikan kita perlindungan. Nah, iman kepada siapa yang dimaksud di sini, saudara? Tentu iman kepada Kristus Yesus Tuhan. Iman kepada firman-Nya. Iman kepada janjinya. Iman kepada perintahnya. Dalam ayat ini dinyatakan mengapa kita harus selalu memakai iman ibarat seperti perisai. Supaya kita dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Si jahat yang dimaksud di sini adalah iblis, kuasa kegelapan, roh jahat. Iblis tidak tinggal diam. Dia selalu mencari waktu yang tepat untuk menjatuhkan kita. Dan itu sebabnya saudara, kita perlu selalu berjaga-jaga di dalam segala situasi dan keadaan dengan terus memakai iman dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan biarkan iman kita terbengkalai
Jangan biarkan iman kita tinggalkan. Mari tetap setia dalam iman kepada Tuhan, supaya ketika ada godaan dan tantangan, apapun itu yang terjadi, entah ada pencobaan atau tidak ada pencobaan, entah ada masalah atau tidak ada masalah, ada kesukaran atau tidak ada kesukaran, kita tetap setia kepada Tuhan, dan didapati Tuhan selalu berkenan di hadapannya. Tanpa iman, tidak ada seorang pun yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu berimanlah selalu, supaya kita berkenan di hadapannya dan senantiasa berkemenangan dalam segala perkara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu yang mengajar kami untuk memiliki iman dan memakai iman dalam segala keadaan. Terlalu sering kami lupa dan mengabaikan iman percaya kami kepadamu. Kami lebih mengandalkan logika, pikiran kami. Kami mencoba untuk mengerti semuanya dengan kapasitas otak kami yang kecil. Kami merasa kami mampu mengatasi semuanya. Dan karena itu kami merasa tidak perlu iman. Tapi saat ini kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk menghadapi segala keadaan dengan iman yang teguh di dalam Tuhan. Kuatkan iman kami selalu ya Bapa, agar kami dapat menghadapi setiap keadaan dan menjadi pemenang-pemenang oleh karena kuasa yang Tuhan limpahkan atas kami. Berkati kami di sepanjang malam ini, lindungi kami, berikan tidur nyenyak dan bangunkan besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa pertolongan dan mujizat-Mu bagi setiap kami. Berkat-Mu atas bangsa kami dan juga atas semua bangsa di dunia ini. Berkat-Mu atas keluarga kami masing-masing secara pribadi. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami menjadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.